Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bagaimana pemirsa? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun kita sekarang sedang berjuang menghadapi COVID-19, jumlah korban memang semakin bertambah, baik itu yang dinyatakan positif maupun yang dinyatakan meninggal. Bahkan kemarin puluhan tenaga kesehatan dinyatakan meninggal dunia di dalam memerangi COVID-19 ini. Semoga mereka yang berada di garda terdepan diterima amal perbuatannya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baiklah pemirsa Andis Family Channel, hari ini mau bahas tentang apa ya? Jadi gini, kadang kita suka lihat ada papan informasi gitu ya. Cuman papan informasi atau yang tertulis di situ, kadang kita mungkin suka nanya, ini artinya apa sih sebetulnya gitu kan. Atau kita juga kadang di jalan suka ada tanda-tanda ya, kayak misalkan ada garis di jalan raya gitu kan. Nah, sebetulnya ini tuh artinya apa gitu, karena ada beberapa tanda yang baru ataupun yang sudah lama, cuman kita nggak tahu artinya apa. Nah, gue juga mau bahas tentang beberapa etika di keramaian. Ini mumpung kita semua lagi nggak boleh ke keramaian, jadi nanti kalau mudah-mudahan segera kita berada di keramaian lagi, bolehkan di kerumunan lagi. Nah, ketika ada di kerumunan kan kita kan suka pakai beberapa fasilitas umum. Ternyata beberapa fasilitas umum ini ada etikanya ketika kita menggunakan itu. Cuman kadang kita nggak mau peduli ya, bangsa plus 62 ini memang begitu. Hal-hal yang begitu ini remeh. Orang lain juga banyak yang apa namanya, yang nggak begitu gitu. Bodoh amat lah, yang penting banyak orang juga nggak begitu gitu. Kalau ada misalkan ngelawan arus, orang itu banyak yang ngelawan arus ikutan gitu. Jadi semakin ada temannya ya, di mereka semakin aman aja gitu. Nah, kadang-kadang ketika di lampu lalu lintas misalkan lampu merah kemudian hijau. Nah, yang bikin gue banget kesel banget itu kalau misalkan sudah lampu hijau terus ada orang yang ngelakson gitu kan. Entah itu di belakang, entah itu di samping, entah itu di depan, kan itu aduh, kan itu gitulah ngeselin gitu. Ya itu tahu itu klakson itu tahu buat dibunyiin tet gitu kan. Lu mau pakai klakson yang telolet kayak mau klakson yang mobil gede, terserah lah. Tapi klakson itu bukan dipakai buat orang harus maju ketika lampu sudah hijau gitu. Ya orang juga kalau misalkan lampu udah hijau tuh tahu kalau dia harus jalan gitu. Nah, coba kan ada waktu dia harus masukin dulu persneling segala macam kan gitu. Nah, itu kadang-kadang bikin apa ya? Ya itu hal yang sia-sia gitu. Seperti itu. Nah, di beberapa fasilitas umum juga sering kita menemukan hal-hal macam itu, sehingga akhirnya kadang kita berantem lah segala macam kan gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sih sebenarnya ada etika yang seharusnya diikutin gitu ya oleh yang menggunakan fasilitas umum. Oke, gue gak akan lama-lama deh, ini kelamaan lagi prolonya sampai 3 menit. Kan harusnya 10 menit selesai ya masalah ini. Apa lah kalau misalkan nggak selesai 10 menit, nah kita sambung di bagian kedua, kan enak, gue jadi banyak bahan buat channel. Jorok banget gue sampai atau. Baik, yang pertama dulu deh ya. Oke, nih yang pertama ini nih. Jadi gini, di stasiun itu ada tulisan kan nama stasiun Bandung gitu kan, stasiun Cirebon, stasiun Tugu gitu. Di bawahnya kan suka ada angka tuh. Nah, ada angka 100, 3, 4, terus belakangnya ada huruf M kan gitu. Di depan angka itu kan ada angka tambah gitu. Nah, kalau gua atau lu mungkin kalian mungkin sama lah pikirannya gitu kan. Wah, itu berarti 4 meter lagi atau 100 meter lagi nih nyampe stasiun gitu kan. Nah, yang pernah terpikir ternyata itu kan ternyata apa lagi lah,
Dan ternyata memang bukan itu. Jadi tanda plus di tulisan di stasiun itu ternyata bukan menunjukkan jarak, tetapi menunjukkan ketinggian stasiun tersebut terhadap permukaan laut. Jadi kalau misalkan ada di Bandung nih, di Bandung plus 709. Nah, plus 709 ini tuh artinya bahwa kota Bandung itu di stasiun Bandung itu adalah ketinggiannya 709 meter di atas permukaan laut. Kemudian di sini ada lagi Surabaya Pasar Turi. Surabaya Pasar Turi itu ada plus 4 meter. Nah, plus 4 meter ini itu artinya adalah bahwa di stasiun Surabaya Pasar Turi itu berada di ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada di Jakarta itu plus 4 meter atau minus? Plus ya. Atau di Jakarta kota itu ada plus 4 meter. Nah, berarti kalau plus 4 meter itu artinya bahwa Jakarta kota itu stasiunnya ada di ketinggian 4 meter di atas permukaan laut. Sama lah kayak Jogja juga gitu ya. Nah, jadi ternyata tanda itu adalah untuk menunjukkan ketinggian stasiun. Lah, kenapa ketinggian stasiun harus diketahui gitu? Rupa-rupanya ini sebagai penanda kepada masinis kereta bahwa jika memasuki sebuah stasiun dengan ketinggian tertentu, maka dia akan memiliki persiapan, baik itu persiapan muatan, persiapan kecepatan kereta dan lain sebagainya. Karena misalkan kalau di atas ketinggian tertentu, misalkan si keretanya harus nanjak, nah apa yang harus dilakukan oleh masinis? Apakah itu sanggupkah dia akan naik karena misalkan beban muatan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan turun juga demikian gitu. Jadi fungsinya tanda ini adalah untuk menentukan ketinggian stasiun tersebut terhadap permukaan laut, ternyata bukan jarak dari titik tersebut ke stasiun. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Bukan pembahasan sih, maksudnya tanda-tanda yang kadang-kadang kita suka apa nih artinya gitu. Ya. Zona selamat sekolah. Nah, di zona selamat sekolah itu kan kita seringlah lihat ada kalau ada sekolah yang di pinggir jalan, kemudian kita suka menemukan polisi tidur ya. Habis polisi tidur kemudian ada jarak sekitar 100 meter baru nanti ada jalan diwarnai merah, kemudian ada tulisan zona selamat sekolah. Gitu. Nah, zona selamat sekolah atau disingkat ZOSS atau ZOS itu adalah sebuah instrumen lalu lintas ya, agar siswa, terutama siswa dan guru sebagai pengguna jalan bisa selamat ya, maksudnya bisa aman, bisa aman dari pengguna jalan lain, terutama yang menggunakan kendaraan bermotor. Nah, kendaraan bermotor ini kan biasa kalau di jalan raya kan ya tahulah, kalau di jalan raya apalagi kosong kan ngebut gitu. Nah, jadi ketika dia memasuki zona selamat sekolah, diharapkan mereka menurunkan kecepatannya sampai 30 km per jam. Biasanya 30 km per jam mereka harus menurunkan kecepatannya gitu. Nah, tapi ini sering kejadian dulu waktu masih mengajar di SD Keramat, itu beberapa kali sering kejadian. Kan di Keramat itu di depan itu ada JOS itu, ya, zona selamat sekolah. Zona selamat sekolah atau zona sekolah selamat? Oh, zona selamat sekolah. Zona selamat sekolah. Nah, ketika memasuki zona selamat sekolah itu motor selalu ngebut ya, gitu kan, sehingga akhirnya terjadilah kecelakaan gitu kan. Nah, seharusnya dia ngerem ya atau melambatkan laju kendaraannya. Di zona selamat sekolah itu juga ada lagi tanda selain tadi ya polisi tidur, kemudian ada tanda garis-garis kuning tuh ya, garis-garis kuning kayak di bandara ya, kayak di bandara kan, kalau di bandara itu ada. Nah, itu adalah daerah kawasan yang tidak diperkenankan untuk parkir di situ. Jadi tidak boleh ada kendaraan terparkir di situ atau apapun lah ya, tidak hanya kendaraan, bisa jadi gerobak gitu. Kadang-kadang kan kita kan kalau di dekat trotoar itu ada pedagang kaki lima. Nah, itu diperkenankan tidak ada yang parkir di situ.
Kemudian baru ke zona yang merah ini adalah wilayah yang memang benar-benar dia harus berhenti kalau misalkan ada yang menyeberang gitu ya di zebra cross. Ya, karena di sana yang diutamakan adalah pengguna jalan yang menjadi warga sekolah, jadi guru gitu kan, siswa, orang tua yang mengantar anak sekolah itu diprioritaskan untuk menggunakan jalan itu di ZOS itu. Jadi mobil dan motor atau kendaraan motor lainnya itu harus mengalah dengan pengguna jalan yang menggunakan terutama menyeberang ya, terutama menyeberang di ZOS ini gitu, zona selamat sekolah. Dan di ZOS ini seharusnya ketika orang tuanya mengantar itu parkirnya di sini ya, di daerah yang ada apa ini namanya, polisi tidunya seharusnya. Biar anaknya jalan gitu. Tapi kita nggak, karena di sini kan zona selamat sekolah, si orang tua biasanya parkirnya di sini gitu, di yang merah ini. Baru anaknya pada turun gitu kan di sini. Harusnya kan di sini. Kalau nggak di sini gitu ya. Jadi parkirnya di sini karena ini yang garis zigzag kuning itu artinya dilarang parkir ya, saudara-saudara semua. Ya lucu aja. Kecuali kalau memang dia masuk gitu ya, karena kan di sekolah itu kan mungkin ada tempat parkir di dalam gitu. Jadi boleh saja kalau memang diperkenankan untuk masuk atau ada lapang parkir yang memadai. Tapi kalau parkirnya di sini itu nggak boleh ya. Oke, itulah tentang zona selama sekolah. Apalagi yang mau gue bahas ya, zebra cross jelas lah udah tahu lah sebetulnya. Ini cuman kadang kita nggak tahu, nggak sadar bahwa kebanyakan dari kita mungkin yang ngerem atau melambatkan karena di situ pasti ribet lah, banyak anak-anak segala macam gitu ya. Hanya aturan tentang nggak boleh parkir kadang-kadang ya. Kadang-kadang juga nggak mau ngalah tuh si motor terutama gitu kan. Jadi kecelakaan deh. Baik, itu tentang ZOS ya, zona selamat sekolah. Apa lagi ya yang tiga? Lihat tiga apa ya? Ini masih tentang kereta ya. Buat penumpang komuter lain, kenali garis hijau dan tanda panah di lantai peron stasiun. Nah, jadi ternyata kalau di komuter lain ya itu ada tanda-tanda, ada kuning, ada hijau, ada merah ya. Jadi kalau ya kadang-kadang kita mah nggak lihat tanda-tanda yang ada di bawah, bodo amat gitu, jangan masuk aja gitu. Padahal ini untuk tertib ya, untuk tertib. Iya, untuk tertib. Karena kalau misalkan nggak diatur seperti ini nanti rebutan yang keluar sama yang masuk ke rebutan. Harusnya kan pintunya satu gitu, yang masuk ke yang sebelah mana, yang keluar yang sebelah mana. Dan ternyata sebetulnya sudah diatur. Jadi lihat aja ya tanda panah, mau kemana gitu. Kalau ini berarti masuk kan? Nggak mungkin lu keluar lewat sini gitu, atau sebaliknya ini kan orang keluar di sini, nggak mungkin lu keluar sini gitu. Itu intinya. Kemudian ada garis kuning ya, garis kuning ini kadang-kadang juga suka dilanggar ya. Berdiri aja di sini dengan santai gitu kan. Tiba-tiba ada kereta lewat kan, baru dimarahin satpam ini ya. Kalau ada satpamnya, kalau nggak ada samber deh. Jangan sampai terjadi ya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Nah, pembahasan berikutnya kita ngomongin tentang lift. Kita ngomongin tentang lift ya. Lift itu sekarang sudah banyak dipakai di gedung-gedung bertingkat ya. Ya masa lift dipakai di gedung lantai 1 gitu. Ya walaupun kalau misalkan gedung lantainya cuma 1 tapi ada basement juga pakai lift kali ya. Gue bingung dah. Pokoknya di gedung yang bertingkat biasanya kita ada lift ya, dipergunakan lift. Kecuali ada satu gedung yang gedungnya ada 3 lantai tapi dia nggak pakai lift. jadi turun naiknya pakai tangga kan repot. Dan tiap Jumat Sabtu gue harus ke gedung itu gitu, kecuali sekarang ya karena kita lagi nggak boleh ke mana-mana, jadi harus di rumah aja. Jadi ya selama 2 minggu, mudah-mudahan hanya 2 minggu saja ya kita ada di rumah, karena kalau kelamaan berarti COVID-19 ini terus meningkat gitu ya infeksinya. Oke, kita balik lagi ke lift ya. Udah lah, nggak usah bahas yang 3 lantai nggak ada liftnya. Mudah-mudahan sih suatu saat nanti ada liftnya ya. Paling oke, lift. Jadi etika dalam menggunakan lift, katanya yang pertama dahulukan dan tunggu orang keluar dari lift. Nah ini kadang-kadang nggak dipahami ya, walaupun udah ada tulisannya. Gue sering lihat di depan lift
itu di pintu liftnya itu ada tulisan dahulukan orang keluar gitu. Jadi maksudnya gini, ketika lift buka gitu kan, liftnya buka kan gitu kan, nah maka biarkan dulu orang yang dari dalam tuh keluar, ya kan. Nah kalau sudah habis tuh orang yang dari dalam keluar, baru yang dari luar masuk ke dalam gitu. Enggak dua-duanya gitu kan. Kalau dua-duanya ini kan ya nggak bisa kemana-mana, stuck lo di situ gitu kan. Orang yang dari dalam mau keluar, yang dari luar mau ke dalam, kan pintunya cuma itu gitu. Geser kanan geser kiri, kalau kurus, kalau kayak gua kan repot gitu, sempit kan, jadi ya nggak bisa kemana-mana, berantem lah. Nah akhirnya gitu. Harusnya kadang-kadang yang di luar misalkan mungkin orang yang lebih tua gitu kan, akhirnya marah-marah lah, anak muda nggak ngalah gitu kan. Atau yang di luarnya perempuan, ngalah dong mas sama perempuan gitu kan. Atau yang di luarnya pejabat, kamu nih siapa, gue pejabat kan gitu. Nggak ya, tapi kan gitu biasanya orang nggak mau ngalah, tapi padahal memang dahulukan dulu orang yang mau keluar dari lift gitu kan. Logikanya gini, orang kalau mau ngisi sesuatu atau suatu ruangan, berarti ruangan itu kan harus ada space atau ruang kosong ya untuk kita masuki. Jadi lift ini kan sebuah ruangan. Nah ruangan itu kan berisi tadinya, ketika ini dibuka maka space itu harus kosongin dulu dong. Jadi orang harus keluar dulu, baru nanti yang menggunakan lift berikutnya dia masuk gitu. Kemudian jangan berdiri di depan pintu lift. Jangan berdiri di depan pintu lift itu maksudnya dari luar gitu, bukan yang dari dalam. Jangan berdiri di depan pintu lift itu maksudnya dari luar. Ya iya, kalau dari dalam berarti belakang pintu lift. Maksudnya apa? Jadi ketika liftnya buka, siapa tahu ada yang lagi kebelat dari dalam gitu, lu kan ketabrak. Lu kan ketabrak gitu. Jadi bukan usahakan, nggak boleh lah, nggak boleh lu ketika nungguin lift itu buka, jangan nunggu di depan. Cuman mungkin kenapa dia nunggu di depan, karena gue juga pernah gitu. Kenapa gue nunggu di depan? Karena takut yang belakangan datang dia nyerobot gitu. Kan orang Indonesia nggak bisa antre. Ya gitulah, jadi dia ini tetap di depan nih, tapi itu sebetulnya nggak boleh ya. Jadi biarkan orang yang di dalam itu mendapatkan uang untuk bisa keluar. Kalau lu di depan ya lu ketabrak, lu ngelalangin jalan, nggak bisa orang keluar. Siapa tahu buat troli lain sebagainya kan gitu. Yang ketiga, beri kesempatan untuk lansia, ibu hamil, anak-anak, atau orang yang berkebutuhan khusus untuk masuk ke lift terlebih dahulu. Tapi setelah orang yang di dalam keluar gitu ya. Tetap. Jadi orang di dalam keluar dulu, baru yang diutamakan tadi ada lansia, ibu hamil, anak-anak, orang berkebutuhan khusus untuk masuk ke dalam dulu. Keempat, jika kamu berdiri di dekat tombol lift, bersedialah untuk menekan tombol. Jadi gini, masuk lift, kan ada tombolnya tuh, ya. Nah, lu ada di dekat tombol gitu. Lu tuh kalau yang ada di tempat deket, berdiri deket, ribet banget. Berdiri deket tombol, lu jangan nggak peka, lu diem aja. Liftnya nutup kan, terus itu lift nggak maju-maju, lu diem aja. Lu sampai kapanpun, sampai tuh gedung itu tutup, itu liftnya gak akan naik, gak akan jalan. Jadi lu tekan tombolnya gitu. Maksudnya kan di belakang mungkin agak kesulitan tertentu, misalkan ada perempuan kan kagok juga gitu kan. Jadi lu tanya, mau ke lantai berapa? Saya mau ke lantai 4. Loh, kok nggak ada lantai 4-nya? Ya gitu. Jadi nanya, ya mau ke lantai berapa? Tolonglah pijitkan ya. Pijit lagi ya, tekan, itu belum tekan nomornya, tombolnya. 5, jangan memaksakan diri untuk masuk jika lift sudah penuh. Ini liftnya ceritanya udah penuh, tutup tit gitu kan, terus di dalam terus bunyi ini, nah ini cover kapasitas, itu lo harus ngalah lah untuk nunggu lah. Tapi kalau ini mah udah sering lah dilakuin ya. Kemudian yang keenam, jangan ngobrol atau bertelepon karena akan mengganggu orang lain jika menerima telepon, katakan untuk menghubunginya lagi nanti. Ini logo dalam lift, ada 2 orang, 3 orang sama lu gitu. Terus lu teleponan, lu telepon kenceng-kenceng, orang lain kan belum tentu senang gitu ya, atau barangkali bisa jadi terganggu, barangkali lagi sakit gigi, bisa ditabok lu ya kan. Itu ya, jadi itu adalah tekadnya. Jadi kalau bisa di dalam lift itu kita bisa tenang, jangan ngobrol, jangan berisik gitu ya, karena belum tentu orang lain itu belum tentu
dia senang. Kecuali dalam lift itu ya geng lu gitu. Segeng gitu ya masuk lift. Nomor 7, jangan membawa barang bawaan dengan aroma yang menusuk karena bisa mengganggu orang lain yang mungkin alergi terhadap aroma tersebut. Setuju. Terutama durian. Ya, jangan coba-coba bawa durian ke dalam lift ya. Bisa mabok ya. Maksudnya kan ada orang-orang tuh yang alergi entah itu kayu putih, entah itu durian, entah itu bawang. Gue semua itu. Gue semua ya. Ya, jadi maksudnya bau-bau yang menyengat masuk kan lift itu kan pasti ada AC-nya. Terus lift itu kan ruang tertutup, dia muter di situ udaranya kan gitu. Jadi kalau kehisap terus ada orang alergi mungkin dia bisa muntah, dia nggak nyaman dan lain sebagainya kan gitu. Jadi upayakan jangan membawa barang-barang yang baunya menyengat gitu. Kemudian yang ke-8, gunakan lift khusus untuk barang. Ya, juga tidak mengganggu kenyamanan orang lain kan. Di beberapa beberapa gedung, kok wilayah sih, di beberapa gedung itu ada yang memang khusus untuk barang ya, untuk barang ya barang gitu ya. Jangan memaksakan kalau itu sebetulnya untuk orang memasukkan juga barang gitu. Kadang ada juga yang buat khusus untuk troli dan sebagainya. 9, berilah jalan untuk orang yang ingin keluar lift. Jika posisi kamu berada di depan pintu, lebih baik keluar terlebih dahulu, menahan pintu, mempersilahkan keluar dan kembali lagi masuk ke dalam lift. Ini maksudnya gini, lu cerita masuk lift, terus ada lu ke lantai 3, nah di lantai 2 masuk, ulangi lagi, lu masuk ke lift, liftnya di lantai 1 misalkan, nah lu ada di depan, dia deket tombol tadi, kemudian di lantai 2 ada orang mau keluar, sementara lu ada di depan pintu mau keluar gitu. Jadi baiknya lu keluar dulu sambil nahan pintu ya. Jangan lu keluar dulu, lu nggak tahan pintunya, tulip tutup jalan tinggal lu gitu. Jangan ya, gini, ditahan pintunya, silakan keluar dulu, nah lu masuk lagi. Bukan tetap di dalam, ayo, geser-geser, susah kan itu, susah. Jadi lu keluar dulu aja, dikit, kemudian silakan masuk, nah, lu masuk lagi. Harusnya kan gitu. Udah capek ya tentang lift yang lain ganti. Wah, ini eskalator. Eskalator. Sebenarnya eskalator hampir sama dengan tangga sih sebetulnya, etikanya ya. Jadi etika itu sesuatu yang memang nggak ditulis, tetapi ini penting banget sebetulnya. Penting banget. Kalau lihat gambar ini, enak banget ya, ini eskalator ya. Ini di Jepang. Di gambar ini diambil di Jepang. Lihat enak banget ya. Jadi orang-orang itu dia berdiri aja kiri gitu. Ini kiri gitu. Di sebelah kiri. Jadi kalau di tangga atau di eskalator, itu kalau eskalator kan tangga belajaran. Jadi kamu pergunakanlah bagian kiri tempat kamu jalan. Jadi kalau misalkan jalan maju gitu ya, di kirinya, di sisi kiri, pakai sisi kiri. Sisi kanan buat siapa? Nah, sisi kanan kalau buat eskalator nanti buat orang yang mau terburu-buru gitu. Tapi kalau buat di tangga itu buat orang yang mau turun. Jadi kalau kita naiknya ke kiri, nah yang turun juga akan turun berada di sisi kiri dia gitu. Ini anak-anak di sekolahan ini sering banget. Gue memang rewel banget nih anak-anak kalau misalkan ada di tangga, gue sengaja tetap berada di kiri. Ini biasanya anak ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nah ketika ada anak yang posisinya di kanan, gue diamin, gue halangin. Kemudian gue bilang, nak di kiri, itu ya nak di posisi kiri. Ini terus aja sama anak-anak digituin, dibilangin kalau misalkan jalan di tangga harus berada di posisi kirinya dia. Jadi mau turun ya di sebelah kiri kamu, kalau misalkan mau naik ya di sebelah kiri juga gitu. Jadi tidak akan tabrakan pada saat di tengah-tengah. Penting banget. Tapi kadang-kadang orang itu mah remeh. Yang penting mah ada tempat buat jalan, kan nggak gitu. Karena kan memang kalau nggak pakai aturan itu ya tadi ya bisa, kan bahaya juga, fatal juga kalau tabrakan, apalagi lagi lari tabrakan kan bahaya sebenarnya. Nah, kalau di Jepang di eskalatornya jadi diatur begini gitu. Kalau kita mah enggak, kalau misalkan gua ada anak, ada istri kan sebelah kanan anak ini enggak. Gua paksain istri di belakang. Atau nggak di depan gitu. Jadi memang harus sebelah kiri. Gitu. Nah, sebelah kanan buat apa? Nanti tadi buat yang orang yang memang sedang tergesa-gesa atau sedang terburu-buru. Gitu. Seperti ini, ya. Ini kan sedang terburu-buru nih. Mungkin ke dalam keadaan darurat, entah kebelet, bisa jadi ada orang yang sakit gitu ya, harus dibawa buru-buru pakai eskalator. Ya kan ini bisa dipakai, bisa digunakan gitu.
di sebelah kanannya gitu. Jadi kalau pakai eskalator maka pakailah eskalator yang sisi sebelah kiri kalau nggak terburu-buru. Tapi kalau jadi sebelah kanannya kosong eskalator. Kemudian, nah kalau berjalan berdua, temenan, ya ngobrol ya begini aja gitu. Termasuk juga motor di jalan, ngapain? Lu berdua kenal emang tahu. Lu ngobrol di jalan kayak mobil, ya berdampingan gitu. Kan kalau ngobrol nggak bisa ngebut lama, lu ngalangin jalan. Sebel. Kalau mau ngobrol di rumah sambil ngopi, sambil apa namanya nyemil kan enak selonjoran gitu, rebahan. Ini ngobrol di atas motor di jalan raya kan bahaya, ngalangin jalan juga kan. uh Susah nih orang plus 62 nih penduduk plus 62 nih gitu ya, gitu ya. Hindari gitu ya, hindari ketika di jalan umum atau di fasilitas umum kita berjalan berdampingan seperti itu, apalagi di jalan raya, di tangga, di eskalator, itu hindari karena itu tadi kita tidak tahu, mungkin ada kondisi-kondisi yang darurat gitu ya, yang orang lain membutuhkan lebih daripada kita. Nah kalau memang bawa anak kecil didampingi ya, dipegangi ya. Saya kadang-kadang miris lihat ada orang tua yang bawa anak kecil, dia anaknya udah bisa naik eskalator misalkan, dianya asik tuh sama gadgetnya gitu ya, sama gawainya dia asik, sama HP dia asik, gitu. Anaknya nggak diacuhin, biarin aja gitu, kan udah bisa gitu. Tapi tetap bu itu anak itu harus tetap diawasi gitu ya, karena fatal, bahaya sekali ya. Jadi tetap anak-anak kecil walaupun memang dia sudah bisa naik turun eskalator atau naik turun lift, tetap ya didampingi, diperhatikan baik pada saat masuk, saat menggunakan, dan saat turun. Tolong perhatikan kepada orang tua agar lebih bijak berada di fasilitas publik terhadap anaknya, karena namanya anak-anak bisa melakukan sesuatu yang tidak kita perkirakan. Jadi kalau kita awasi kan kita bisa menghindari itu. Kawan-kawan semuanya, ya kita lanjut. Udah baik. Nah ini maksa ya si abang maksa, usahakan kalau pakai troli ya. Kalau pakai troli memang yang khusus troli, kan sekarang banyak tuh eskalator yang pakai troli. Ya kalau nggak ada juga jangan maksain juga, kan ada lift barang atau kan susah ya bang ya, jangan di situ. Nah oke, itu tentang eskalator kayaknya sudah cukup deh. Aduh pusing jadinya ya, karena ternyata fasilitas umum kita selain tidak terawat dengan baik sebetulnya, karena ya penggunanya itu tidak baik juga menggunakannya, tidak menggunakan aturan penggunaan fasilitas umum. Yang gue tahu kalau di luar sana, terutama di Jepang, memang si anak didiknya itu diajarin dari kecil bahwa kalau misalkan naik tangga nih sebelah kiri gitu ya, kalau lu misalkan di jalan raya nih nggak boleh jalan samping-sampingan, jadi jalannya harus berbaris gitu. Kalau masuk ke dalam lift nanti nunggu orang yang keluar dulu, baru udah semua orang yang udah mau keluar gitu, lu baru masuk gitu. Itu diajarin di sekolahan. Itu dari kecil, dari usia kelas 1 sampai kelas 3 lah. Itu diajarin dulu. Jadi kita enggak gitu ya. Atau mungkin di kita diajarin tapi ya di rumahnya balik lagi ke kebiasaan awal, karena kan anak niru. Orang tuanya ngajari nggak ngerti atau nggak tahu, atau tahu tapi bodo amat lah, yang penting gua duluan gitu. Jadi akhirnya anaknya, wah mama juga gitu deh, bapak juga gitu. Jadi akhirnya aturan nggak dipakai gitu. Padahal sebetulnya kalau kita hidup bisa tertib ya enak banget gitu ya. Jadi tidak semrawut dan tidak semuanya sendiri, dan untuk keselamatan juga sih. Jadi itulah. Jadi tadi kita udah ngomongin tentang papan informasi yang ada di stasiun kereta api. Kemudian tadi kita ngomongin juga tentang apa lagi?
Oh ya, tentang yang ada di oh ya, ZOS ya, zona sekolah selamat atau selamat sekolah. Kemudian rambu-rambu di KRL, kemudian lift, dan terakhir tadi di eskalator. Masih ada beberapa lagi sih yang mau gue bahas, tapi ya udah dulu lah untuk yang sekarang. Kita sambung lagi nanti di video berikutnya. Sampai jumpa di Andis Family Channel. Semoga teman-teman yang ada di sana tetap sehat, selalu sehat, dan harus sehat, gitu ya. Kita lawan COVID-19 dengan tetap berada di rumah, keluar rumah jika diperlukan saja. Semoga bangsa kita segera bisa melewati krisis ini, dan semoga bagi orang-orang yang berada di terdepan, yaitu petugas kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keselamatan dan kesabaran, dan mudah-mudahan diberikan kemampuan untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Amin. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.